Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum kita masuk dalam pelajaran di hari ini, Ibu ingin tahu keadaan kalian hari ini. Tentu baik saja, bukan? Iya, saat ini Ibu juga ingin mengingatkan bahwa kita masih ada dalam kondisi pandemi. Sehingga kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dan berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Baik, kita akan masuk dengan materi kita di hari ini. Dalam video ini Ibu ada menampilkan beberapa gambar. Di gambar 1, gambar 2, dan gambar ketiga. Gambar-gambar ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Gambar pertama ini adalah cengkeh, gambar kedua adalah pala, dan gambar ketiga adalah lada. Bumbu-bumbu ini yang biasanya digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cengkeh, pala, maupun lada biasanya digunakan untuk masak daging, masak sayur, dan juga cengkeh dan pala maupun lada ini juga biasa dibuat sebagai minuman. Rempah-rempah ini juga yang menjadi daya tarik bagi orang-orang Eropa untuk datang mencari sampai di negeri kita di Indonesia. Dan ini menjadi materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai di saat ini yaitu yang pertama, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, dan yang kedua, merumuskan proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang kita pelajari di hari ini hanya ada dua, yaitu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Apa saja yang menjadi latar belakangnya? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu dikuasainya kota Konstantinopel oleh bangsa Turki dalam Perang Salib tahun 1453. Mungkin saja dalam pikiran Anda bahwa apakah kota Konstantinopel ini penting sehingga dikuasainya oleh bangsa Turki dan menyebabkan orang-orang Eropa harus datang sampai di Indonesia? Saya akan menjawab, ya, kota Konstantinopel ini sangat penting pada saat itu. Mengapa? Karena kota Konstantinopel ini adalah pusat perdagangan yang menghubungkan benua Asia dan benua Eropa lewat jalur darat. Jadi pedagang-pedagang Arab dari Asia, pedagang Arab, pedagang Cina yang selalu melakukan perdagangan di kota Konstantinopel. Dan juga masyarakat atau orang-orang Eropa datang juga ke kota Konstantinopel untuk membeli atau melakukan transaksi bersama pedagang-pedagang dari Asia. Tetapi karena kota Konstantinopel ini dikuasai oleh bangsa Turki dalam Perang Salib, sehingga Kesultanan Turki melarang orang-orang Eropa untuk datang ke kota Konstantinopel. Itulah yang menyebabkan mereka harus melakukan perjalanan untuk mencari sendiri rempah-rempah dan barang-barang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua adalah keinginan untuk membuktikan teori Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Apakah mereka berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat? Sebentar baru kita akan lihat. Yang ketiga adalah adanya semangat penaklukan atau reconquista. Semangat reconquista inilah semangat balas dendam dari orang-orang Eropa yang mayoritasnya Nasrani untuk membalas kepada umat Muslim sebagai tindak lanjut dari Perang Salib yang terjadi tahun 1453. Yang keempat adalah adanya penemuan baru dalam bidang teknologi maritim seperti kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah, navigasi sistem perkapalan. Kartografi ini adalah kemampuan membuat peta. Dan karavel adalah perahu layar yang berukuran kecil yang mampu untuk melawan arah angin.
Faktor berikut yaitu keinginan untuk membuktikan kisah perjalanan Marco Polo dalam bukunya Imago Mundi yang menceritakan keajaiban dan kemakmuran di dunia timur, Cina. Marco Polo ini adalah seorang pedagang atau saudagar kaya yang dia selalu berjalan melakukan perdagangan dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan kisah perjalanan yang dilakukan ini dia tuangkan dalam satu buku yang dia beri judul Imago Mundi. Di situ buku itu menceritakan tentang keajaiban dan kemakmuran di Cina, di dunia timur khususnya di Cina. Itu yang menyebabkan orang-orang Eropa itu mau membuktikan apa benar di dunia timur ini ada kemakmuran dan keajaiban. Berikut kita akan pelajari, ini adalah tokoh penjelajahan samudra, tokoh-tokoh yang melakukan pelayaran dari bangsa Portugis dan Spanyol, melakukan pelayaran untuk mencari pusat dari rempah-rempah tersebut. Yang pertama ada 8 tokoh, mari kita lihat. Ada tokoh dari Portugis dan Spanyol. Kita lihat Francisco Serrao ini dia berasal dari bangsa mana ya? Oh, ternyata dia dari Portugis. Yang berikut Vasco da Gama juga dari Portugis, Juan Sebastian Elcano dari Spanyol, Antonio de Abreu dari Portugis, Alfonso juga dari Portugis, Bartolomeus Dias, Ferdinand Magalhães dari Spanyol, dan Christopher Columbus juga dari Spanyol. Mari kita lihat siapakah tokoh-tokoh siapa yang bisa sampai di pusat rempah-rempah. Ini adalah tokoh penjelajahan samudra Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Mereka berdua adalah tokoh penjelajahan samudra yang berasal dari bangsa Portugis. Mari kita lihat rute perjalanan dari Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Mereka melakukan pelayaran keluar dari Portugis, pelabuhan Lisbon, menyusuri pantai barat benua Afrika sampai di bagian selatan. Mereka kembali menyusuri pantai bagian timur Afrika, kemudian menyusuri Samudra Hindia sampai di India, sampai di Malaka. Dan mereka melakukan perjalanan. Mereka mendengar bahwa di bagian timur adalah pusat rempah-rempah, maka mereka melakukan perjalanan sampai di Maluku, tepatnya di Ternate, tahun 1512. Jadi yang berhasil mencapai di pusat rempah-rempah, mencapai tujuannya di pusat rempah-rempah adalah Francisco de Serrao dan Antonio de Abreu dalam ekspedisi di tahun 1512, tepatnya di kota Ternate, Maluku Utara. Yang kedua, tokoh penjelajahan samudra yang berasal dari bangsa Spanyol yaitu Juan Sebastian Elcano. Mari kita lihat Juan Sebastian Elcano dan ekspedisinya keluar dari Spanyol, menyusuri bagian timur benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri Samudra Pasifik yang tenang, sehingga tiba di Filipina. Sampai di Filipina, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke arah selatan sampai di Maluku, tepatnya di kota Tidore 1522. Jadi Ternate jadi Portugis tiba di Ternate 1512 dan Spanyol tiba di Tidore tahun 1522. Dari kedua pelayaran Portugis dan Spanyol ini dapat membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dari mana saya bisa bilang bahwa bumi itu bulat? Karena Portugis dia keluar dari Portugis, dia mengambil arah timur sehingga dia tiba di Maluku, sementara Spanyol mengambil arah barat dan dia juga bisa tiba di Maluku. Itu dapat membuktikan bahwa bumi itu bulat. Karena kalau bumi itu datar, Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat, mereka tidak akan bertemu, tetapi semakin menjauh. Tetapi karena bumi itu bulat, sehingga Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat, dan mereka bertemu di satu titik, yaitu di Maluku. Ya, demikian pelajaran kita di hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi.